Beberapa tahun terakhir ini, kita menyaksikan gelombang demi gelombang pemutusan hubungan kerja yang melanda berbagai sektor industri. Dimulai dari kisah PT Sritex yang pailit dililit hutang dan terpaksa mem-PHK karyawannya sebanyak 10.000 orang. Lalu, PT Sanken yang melakukan pengurangan karyawan hingga sebanyak 459 pekerja karena penurunan produksi. Dan bahkan perusahaan sekelas Shopee Indonesia juga sempat melakukan PHK sebanyak 3 kali hanya dalam waktu 6 bulan. Mulai dari perusahaan retail, teknologi, hingga manufaktur, tidak ada yang benar-benar aman. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, angka PHK mengalami peningkatan yang signifikan. Sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak hampir 78.000 pekerja terkena PHK. Angka ini meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat sekitar 65.000 kasus PHK. Dan yang lebih mengejutkan lagi, badai ini rupanya belum berakhir. Banyak analis memprediksi bahwa gelombang PHK akan terus berlanjut dan bahkan bisa lebih parah. Dunia kerja sedang mengalami transformasi besar-besaran, bukan hanya karena faktor ekonomi, tapi juga karena teknologi, perubahan perilaku konsumen, hingga strategi bisnis yang semakin agresif. Siap atau tidak, kita semua sedang berdiri di tengah pusaran perubahan ini. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan? Apakah kita hanya bisa pasrah menunggu giliran? Atau justru ada langkah konkret yang bisa kita ambil mulai dari sekarang? Kita akan bahas tuntas kenapa badai PHK masih akan terus berlangsung dan strategi nyata untuk memperkuat posisi kita di era digital ini. Jadi pastikan kamu tonton video ini sampai selesai. Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa faktor besar yang mendorong terjadinya badai PHK ini. Penyebab yang pertama adalah perlambatan ekonomi global. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mengalami tekanan ekonomi berat. Bukan hanya karena sisa dampak pandemi, tetapi juga akibat tingginya suku bunga global dan ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat menyebabkan permintaan barang dan jasa dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa, hingga Tiongkok ikut menurun. Sebagai negara yang cukup bergantung pada ekspor, Indonesia otomatis ikut terkena imbasnya. Komoditas utama seperti tekstil, elektronik, hingga produk manufaktur mengalami penurunan permintaan di pasar luar negeri. Akibatnya, volume ekspor dari berbagai sektor menurun drastis. Dan ketika ekspor menurun, pendapatan perusahaan ikut berkurang. Dalam situasi seperti ini, banyak perusahaan akhirnya mengambil langkah cepat untuk menghemat biaya. Salah satunya dengan melakukan pemangkasan jumlah karyawan. Penyebab badai PHK yang kedua adalah daya beli masyarakat mengalami penurunan, terutama di kalangan kelas menengah. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah di Indonesia menurun dari 57 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47 juta orang pada tahun 2024 atau sekitar 17% dari total populasi. Inflasi yang tinggi membuat harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Misalnya, pada tahun 2024, tingkat inflasi di Indonesia sempat bertahan di atas 3%, mendorong biaya hidup semakin berat bagi banyak orang. Ketika kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan perumahan menjadi lebih mahal, otomatis masyarakat harus mengurangi pengeluaran untuk barang-barang non-prioritas. Di saat yang sama, ketidakpastian ekonomi juga ikut memperparah kondisi ini. Ancaman resesi global, ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia, membuat banyak orang menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan uangnya. Banyak keluarga memilih untuk menahan konsumsi, memperbanyak tabungan, atau bahkan menunda keputusan besar seperti membeli rumah, kendaraan, atau gadget baru. Kondisi ini memukul keras berbagai sektor bisnis, terutama retail dan manufaktur, yang mengandalkan konsumsi masyarakat sebagai sumber utama pendapatan. Ketika penjualan menurun, perusahaan-perusahaan ini pun terpaksa melakukan efisiensi, termasuk dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Tidak stop sampai di situ, perusahaan juga mencari cara baru agar tetap efisien dan kompetitif. Maka, penyebab badai PHK yang ketiga adalah otomatisasi dan adopsi teknologi.
Di era digital seperti sekarang, banyak perusahaan yang mulai beralih menggunakan mesin, robot, atau sistem otomatis untuk mempercepat produksi dan menghemat biaya. Alhasil, peran manusia di beberapa lini pekerjaan mulai tergeser. Contohnya adalah berita yang satu ini, cuan 160 triliun, raksasa teknologi malah PHK besar-besaran. Cisco dilaporkan memberhentikan 5.500 pekerja. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya investasi lebih banyak pada teknologi artificial intelligence. Ketika efisiensi bisa dicapai lewat teknologi, banyak perusahaan mulai mempertimbangkan model kerja yang lebih fleksibel dan hemat biaya. Penyebab badai PHK yang keempat adalah pergeseran menuju era gig economy. Saat ini, semakin banyak perusahaan yang lebih memilih merekrut pekerja lepas atau freelance daripada mempekerjakan karyawan tetap. Alasannya simple, lebih fleksibel, lebih hemat biaya, dan tidak perlu mengeluarkan banyak tunjangan. Ini membuat banyak pekerja kehilangan stabilitas kerja dan rawan terkena PHK. Keempat faktor ini membentuk kombinasi yang membuat dunia kerja semakin keras dan penuh ketidakpastian. Mau tidak mau, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat agar tetap bertahan. Lantas, apa strategi yang tepat untuk menghadapi badai PHK? Di masa lalu, banyak orang beranggapan bahwa bekerja di perusahaan besar atau menjadi pegawai negeri sudah menjadi jaminan masa depan. Merangkak naik jabatan dari staf, supervisor, manajer, hingga direktur adalah impian karir pada umumnya. Namun, realitas hari ini sangat berbeda. Krisis demi krisis membuktikan bahwa tidak ada lagi pekerjaan yang benar-benar aman. Pekerjaan formal yang dulunya dianggap pasti kini menjadi tidak pasti. Karena itu, mindset lama perlu segera ditinggalkan. Dunia kerja sekarang menuntut kita untuk lebih adaptif dan proaktif. Ada dua langkah utama yang bisa kita ambil untuk memperkuat posisi kita di tengah perubahan ini. Strategi pertama adalah upgrade skill era digital. Meski kita harus membuka peluang penghasilan baru, hal ini tidak semata-mata berarti kita meninggalkan pekerjaan utama kita. Kita wajib peka terhadap kebutuhan perusahaan mendatang dan memahami skill seperti apa yang akan dibutuhkan. Teknologi terus berkembang dan perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu mengikuti perkembangan ini. Misalnya, seorang staf administrasi yang dulu cukup mengandalkan Microsoft Excel, kini dituntut untuk memahami tools otomasi sederhana seperti Google Sheets Scripting. Selain itu, kemampuan menggunakan tools project management seperti Trello, Asana, atau ClickUp menjadi semakin penting. Untuk urusan komunikasi, seringkali menggunakan Slack, Discord, atau Microsoft Teams. Yang nggak kalah pentingnya, pemanfaatan AI seperti ChatGPT untuk mendukung produktivitas kerja juga menjadi keunggulan tersendiri. Meningkatkan skill digital literacy bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Digital literacy adalah kemampuan memahami dan menggunakan teknologi digital secara efektif. Ini mencakup pemahaman terhadap berbagai platform digital, penggunaan tools online, serta kemampuan mencari, mengevaluasi, dan mengelola informasi di internet. Seiring meningkatnya literasi digital, cara kita berkomunikasi di dunia kerja juga ikut berubah. Jika dulu semua keputusan harus dibahas lewat meeting tatap muka untuk menghindari miskomunikasi, kini justru seringkali dianggap kurang efisien. Skill asynchronous communication menjadi standar baru dalam bekerja di dunia profesional. Skill asynchronous communication adalah kemampuan berkomunikasi tanpa harus membalas atau berdiskusi secara real time, seperti kirim pesan sekarang lalu dibalas setelahnya. Contohnya adalah menyampaikan update lewat Slack atau Notion. Keputusan bisa diambil tanpa harus bertemu langsung, selama pesannya jelas dan terdokumentasi. Cara ini lebih fleksibel dan menghemat waktu, terutama untuk hal-hal yang sifatnya tidak krusial. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cara kerja baru ini akan lebih bernilai di mata perusahaan, bahkan ketika perusahaan harus melakukan efisiensi. Namun, bertahan di pekerjaan utama saja tidak cukup. Kita juga perlu membangun fondasi yang lebih luas. Inilah mengapa strategi kedua menjadi sangat penting, yaitu membuka peluang di luar pekerjaan utama. Di era digital ini, prospek karir seseorang tidak lagi hanya dinilai dari CV formalnya, tetapi juga dari portfolio digital yang ia bangun. Portfolio digital yang dikembangkan secara serius, seperti hasil karya desain, copywriting,
coding project, atau bahkan dokumentasi perjalanan freelance menjadi aset karir yang berharga pada era digital. Seringkali, digital presence menjadi lebih penting, apalagi jika kamu bekerja seputar area public relation, komunikasi, dan marketing. Lebih jauh lagi, portfolio digital ini bisa menjadi sumber penghasilan mandiri. Audiens yang berhasil kita peroleh adalah aset berharga pada era digital. Kamu bisa mengembangkannya menjadi berbagai macam peluang bisnis seperti bisnis affiliate, menjual produk digital, membuka jasa freelance, hingga mendirikan toko online di marketplace. Namun perlu dicatat, kompetisi di era digital juga semakin ketat. Karena itu, skill digital marketing dan branding menjadi sangat krusial. Tanpa kemampuan ini, membangun eksistensi di tengah keramaian digital akan jauh lebih sulit. Di era sekarang, ketahanan karir bukan lagi tentang seberapa lama kita bertahan di satu tempat kerja, tapi seberapa cepat kita bisa beradaptasi, belajar, dan menciptakan peluang baru. Apa strategi yang sedang kamu siapkan untuk menyambut era digital? Jika kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.